Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Acara PTUN. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai subjek atau pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara ini, khususnya pihak penggugat dan tergugat. Ada hal yang perlu disampaikan terlebih dahulu, bahwa ada perbedaan antara Undang-Undang PTUN pada Undang-Undang PTUN sebelum adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kemudian Undang-Undang PTUN sekarang yang juga masih berlaku setelah adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hal itu perlu disampaikan karena ada perluasan mengenai pihak ini. Baik, kita akan sampaikan terlebih dahulu pihak dalam sengketa tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang PTUN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah diubah 2 kali itu. Berdasarkan Undang-Undang PTUN, pihak penggugat itu tetap, yaitu seseorang atau badan hukum perdata selaku pihak tergugatnya. Adapun tergugatnya adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara ini berdasarkan Undang-Undang PTUN? Nah, kita lihat pada pengertian atau pendefinisian dari apa itu badan tata usaha negara. Di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang PTUN disebutkan di situ bahwa pihak tergugatnya adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya. Siapa yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara ini? Dalam Undang-Undang PTUN beserta penjelasannya disebutkan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara ini adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan. Lalu, apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan disebutkan dalam undang-undang itu, yaitu urusan yang bersifat eksekutif. Hanya itu penjelasan yang kita dapatkan dalam Undang-Undang PTUN. Lalu apa yang dimaksud dengan eksekutif dalam peraturan itu? Nah, kalau kita mempelajari tentang pembagian kekuasaan, eksekutif itu merupakan salah satu cabang di dalam cabang kenegaraan, organ kenegaraannya. Kalau kita urutkan berdasarkan strukturnya, organ eksekutif itu yang tertinggi adalah presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan, kemudian di bawahnya ada wakil presiden, kemudian ada di bawahnya itu menteri-menteri beserta perangkatnya, kemudian di tingkat provinsi itu ada bupati, gubernur beserta perangkatnya, lalu di bawahnya lagi ada bupati, wali kota beserta perangkatnya, dan tingkatan terendah itu kepala desa beserta perangkatnya. Itu yang disebut dengan organ eksekutif, dan itu yang diposisikan sebagai pihak tergugat. Jadi sangat terbatas sebenarnya kalau kita melihat pada ketentuan Undang-Undang PTUN itu. Nah, oleh karena itu kemudian pengertian dari badan atau pejabat tata usaha negara ini mengalami perluasan makna. Ada 2 perluasan makna di situ. Pertama, perluasan makna berdasarkan jurisprudensi. Dalam hal ini itu jurisprudensi dari PTUN itu sendiri. Jadi ada beberapa putusan PTUN yang isinya itu, yang putusannya itu memperluas makna dari badan atau pejabat tata usaha negara ini. Perluasan makna itu karena adanya penggunaan kriteria untuk menentukan siapa tergugat atau siapa badan atau pejabat tata usaha negara ini. Kalau berdasarkan Undang-Undang PTUN, pihak tergugatnya itu adalah organ eksekutif
yaitu pihak yang menjalankan urusan pemerintahan. Nah, dalam perkembangannya berdasarkan jurisprudensi, kriterianya bukan itu. Jadi untuk dikualifikasi sebagai tergugat itu ukurannya adalah fungsi yang dijalankan. Jadi siapa saja atau apa saja yang ketika mengeluarkan keputusan itu menjalankan fungsi pemerintahan, maka keputusannya itu dikualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara dan menjadi objek sengketa. Nah, konsekuensi dari penggunaan kualifikasi atau kriteria fungsi ini kemudian efeknya atau akibatnya memperluas makna atau cakupan dari badan atau pejabat tata usaha negara itu. Oleh karena itu kemudian kita temukan beberapa putusan-putusan PT UN itu yang kemudian pihak tergugatnya itu adalah organ-organ yang secara ilmu hukum itu sesungguhnya merupakan privat reh person atau badan hukum privat. Kita bisa menemukan misalnya ada yayasan, dalam contoh misalnya Yayasan Satya Wacana itu pernah menjadi tergugat dalam sengketa di PT UN Semarang. Kemudian ada juga Yayasan Badan Wakaf UI dan bahkan juga Rektor UI itu pernah menjadi pihak tergugat dalam sengketa tata usaha negara di PT UN Yogyakarta. Lalu ada juga PT BI Persero ya, Dirgantara Indonesia itu pernah menjadi tergugat di PT UN Bandung. Ada PT Barata di Surabaya dan itu semuanya PT. Ada PT Barata, PT DI, ada juga PT PN yang dijadikan tergugat itu. Dan itu dari sebenarnya kedudukan hukumnya sebagai badan hukum privat. Termasuk juga tadi yayasan. Yayasan itu sudah jelas-jelas merupakan privat reh person. Tetapi kenapa kemudian ia diposisikan sebagai tergugat? Karena ketika keputusan itu dikeluarkan, itu dianggap ia menjalankan fungsi pemerintahan. Maka dari itu kemudian pengertian badan atau pejabat tata usaha negara ini mengalami perluasan makna sehingga mencakup juga badan-badan privat. Itu satu. Jadi perluasannya melalui jurisprudensi itu. Perluasan kedua, siapa badan atau pejabat tata usaha negara ini, yaitu dengan adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di dalam undang-undang ini yang dikualifikasi sebagai pihak tergugat itu pada akhirnya bukan hanya pihak eksekutif, tetapi juga organ-organ di legislatif, kemudian di yudikatif dan organ-organ kenegaraan lainnya itu berdasarkan undang-undang ini dapat diposisikan sebagai pihak tergugat. Dan ini merupakan perluasan makna dari badan atau pejabat tata usaha negara atau sebagai pihak tergugat ini. Dan ini sebenarnya problemnya. Di satu sisi ini sebenarnya problem, terutama kaitannya dengan pembidangan norma, ya, norma hukum. Karena apa? Karena organ-organ maupun juga pihak-pihak privat tadi, ketika itu diposisikan sebagai pihak tergugat di PT UN, itu problemnya adalah problem mengenai kriteria penilaiannya, kriteria pengujiannya. Karena dalam Undang-Undang PT UN, kriteria untuk menguji keabsahan objek sengketa itu sampai hari ini masih tetap sama, yaitu ada dua. Pertama, diuji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas-asas umum pemerintahan yang lain. Ini merupakan dua alat uji ini, atau dua dasar pengujian ini, touching ground ini merupakan atau isinya itu adalah norma-norma hukum administrasi. Norma-norma hukum administrasi yang diberlakukan untuk penyelenggara administrasi negara di satu negara gitu, di dalam menjalankan fungsinya, dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, sementara badan-badan privat, apakah itu yayasan, kemudian PT, kemudian juga organ-organ privat yang lain, itu kan mereka adalah satu badan hukum yang ketika menjalankan aktivitas sehari-hari itu menjalankan tugas berdasarkan norma hukum perdata. Bagaimana mungkin menjalankan tugas, menjalankan pekerjaan atas dasar norma hukum keperdataan, kemudian diuji tindakannya itu
berdasarkan norma hukum administrasi. Itu problem. Kemudian yang kedua, untuk organ-organ kenegaraan lainnya, apakah itu legislatif, kemudian yudikatif, dan organ-organ lain atau suprastruktur politik yang lain, itu semua secara keilmuan atau secara normatif mereka menjalankan tugas-tugas pekerjaannya itu berdasarkan norma hukum tata negara. Norma hukum tata negara yang digunakan di dalam rangka menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Nah, ketika itu kemudian dijadikan pihak tergugat, kemudian diuji tindakannya itu berdasarkan norma hukum administrasi, tentu ini secara keilmuan hukum kurang tepat. Ini problem yang terjadi sekarang ini dalam pelaksanaan perluasan makna tadi itu. Oleh karena itu mestinya ini ada klasifikasi yang jelas, termasuk juga kalaupun memang arah atau politik hukum dari perluasan makna ini di dalam rangka memberikan rechtsbescherming yang lebih tinggi atau perlindungan hukum yang lebih tinggi kepada warga negara atau kesempatan yang luas kepada warga negara untuk mengajukan gugatan ke PT UN, semestinya kriterianya juga harus diubah. Kriteria untuk menguji itu tidak hanya didasarkan pada dua alat tadi itu, peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Karena asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan asas yang hanya dapat diterapkan dan diberlakukan dalam lingkup eksekutif itu, sebagaimana makna eksekutif yang dirumuskan dalam Undang-Undang PT UN. Tidak bisa diberlakukan secara keseluruhan di bidang-bidang yang lain, karena mereka bidang-bidang yang lain, apakah itu di bidang perdataan maupun di bidang tata negara, mereka memiliki norma-norma hukum tidak tertulis sendiri, tidak bisa disamaratakan gitu. Ini problem yang harus segera dibenahi sebenarnya. Tetapi untuk kepentingan perkuliahan ini setidaknya mahasiswa punya gambaran. Karena bagaimanapun juga nanti, apakah nanti mahasiswa itu akan menjadi lawyer, akan menjadi hakim, akan menjadi pejabat, paling tidak bisa menempatkan bagaimana seharusnya ketika ia dihadapkan pada satu persidangan di PT UN itu. Ia harus menempatkan pada posisi yang tepat. Kenapa? Karena tadi itu di satu sisi norma-norma hukumnya itu ada beberapa problem, di sisi lain juga ini yang terjadi, atau dengan kata lain secara hukum positif yang sekarang berlaku, inilah hukum positifnya. Itu kan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang pas sebenarnya ya, kalau kita melihat secara keseluruhan. Jadi itu secara garis besar bisa saya sampaikan bahwa pada mulanya tergugat itu hanyalah badan atau pejabat atau usaha negara dalam pengertian yaitu organ eksekutif dari presiden sampai ke kepala desa. Tapi kemudian mengalami perkembangan melalui jurisprudensi yang mencakup juga badan-badan privat dan melalui undang-undang administrasi pemerintahan mencakup juga organ-organ kenegaraan. Itu mengenai pihak tergugat. Adapun pihak penggugatnya itu masih tetap sama, yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat dari tindakan pemerintah berupa keputusan atau tindakan faktual. Lalu ada perkembangan pula di pihak penggugat ini, yaitu dimungkinkannya masuknya istilahnya itu class action ya. Jadi dan itu sudah ada jurisprudensi beberapa organisasi-organisasi yang bergerak di bidang lingkungan misalnya itu sebagai pihak penggugat. Itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini mengenai subjek dalam sengketa tata usaha negara. Demikian diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.